Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melalui video ini dalam rangka melanjutkan proses pembelajaran kita. Pada kesempatan ini akan saya menjelaskan tentang salah satu topik daripada mata kuliah kita, yaitu komunikasi bisnis dan kewirausahaan, yaitu topik keterampilan dasar komunikasi. Tak lupa salam salawat senantiasa kita sampaikan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Oke. Pada video yang lalu kita sudah mengkaji atau menjelaskan sampai kepada unsur-unsur komunikasi, di mana ada 4 unsur utama, kemudian ada 3 unsur pelengkap. Yang paling terakhir itu adalah unsur pelengkap yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Pada kesempatan ini kita menjelaskan tentang keterampilan dasar komunikasi. Ada 4 keterampilan dasar yang merupakan bawaan ada pada setiap orang. Setiap diri manusia ada bawaan keterampilan dasar yang melekat padanya. Ada 4 ini, tapi sebelum kita menjelaskan, coba kita langsung melihat pendapat daripada Stephen Covey. Menurut beliau, Stephen Covey mengatakan bahwa unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekedar apa yang kita tulis atau apa yang kita katakan, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Nah itu, jadi menurut Covey bahwa dalam orang berkomunikasi itu sebetulnya yang utama itu bukan pesan-pesan yang kita sampaikan, baik menggunakan tulisan ataupun lisan, tetapi karakteristik dasar kita manusia itu. Bagaimana kita mengelola keterampilan-keterampilan daripada komunikasi itu dengan baik, sehingga tujuan daripada komunikasi itu berjalan dengan baik. Nah, di sini kembali kita melihat secara teoritis ataupun secara realitas alami, ada pada setiap manusia itu 4 hal ini, 4 faktor ini yang merupakan dasar utama dalam proses orang berkomunikasi. Nah, di sini ada yang pertama, keterampilan menulis, writing 9%, kemudian keterampilan membaca, reading. Nah, minta maaf ini tulisannya salah, dalam kurung itu mestinya reading bukan listening, yaitu 45%. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah berbicara atau speaking, itu 16%. Kemudian mendengar atau listening itu adalah 30%. Apa ini maksud dengan 4 karakteristik ini dengan presentasi ini? Maksudnya seseorang yang melakukan komunikasi itu hendaknya menempatkan diri itu, misalnya dari sisi berbicara, janganlah mendominasi dalam berbicara, cukup berapa? 16% saja. Lebih baik kita menjadi pendengar yang terbaik. Nah, di sini kata mendengar sebagai keterampilan mendasar itu baru posisinya adalah 30%. Nah, jadi kalau dijumlahkan seluruhnya kan 100%. Dalam hal ini, dari 100% aktivitas keterampilan berkomunikasi itu terbagi ke dalam 4 hal ini. Yang pertama misalnya menulis. Seseorang itu dalam melakukan komunikasi mengedepankan penulisan itu jangan mendominasi, cukup 9% saja. Tuliskan apa yang sangat penting, tuliskan apa yang secara singkat, tuliskan apa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan seterusnya, dan jangan lebih banyak yang ditulis. Hendaknya dari apa yang kita sampaikan, pesan-pesan itu
sebagai orang yang melakukan komunikasi, hendaknya tulisan-tulisan itu jangan mendominasi, cukup 9%. Kemudian yang berikut, dalam berkomunikasi, keterampilan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah membaca. Yaitu ada unsur membaca. Kalau tidak ada orang membaca, tidak mungkin ada proses komunikasi. Baik dari sisi orang sebagai komunikator atau dari sisi orang sebagai komunikan. Nah, itu proses membaca. Dan membaca itu posisinya menempati posisi 45% dalam orang berkomunikasi. Artinya dalam sebuah komunikasi hendaknya kedepankan keterampilan membaca, senang membaca tulisan orang, membaca pemikiran orang, membaca karya orang, membaca gagasan orang, bersedia untuk menjadi pembaca yang terbaik. Itu kalau orang yang sudah membaca dengan baik, itu otomatis sudah menjadi atau memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Coba bayangkan kalau misalnya tulisan-tulisan itu tidak pernah dibaca, tidak akan pernah orang tercapai proses komunikasinya. Tapi karena semua orang yang melakukan komunikasi itu harus memiliki keterampilan membaca, maka demikian ada dorongan untuk membaca informasi-informasi yang tertera pada sebuah cetakan, apakah buku atau majalah ataupun surat ataupun pamflet ataupun seterusnya. Nah, kemudian berbicara. Nah, berbicara di sini saya katakan tadi, kalau dalam proses orang berkomunikasi itu hendaknya hanya merupakan persentase yang terkecil, yaitu 16%. Kita kalau dalam rangka menyampaikan pesan kepada orang-orang itu, hendaknya menyampaikan dalam bentuk yang sangat singkat, sehingga memungkinkan kita berbicara itu tidak terlalu banyak. Nah, dalam sebuah komunikasi, terlalu banyak kita berbicara akan dianggap sebagai mendominasi, mendikte atau menggurui atau memonopoli seluruh proses komunikasi yang ada. Sehingga hendaknya orang yang pandai berkomunikasi itu dijadikan berbicara itu sebagai unsur, salah satu bagian keterampilan berkomunikasi yang persentasenya kecil. Kemudian mendengar, mendengar seorang yang berkomunikasi, misalnya seorang pejabat, seorang petinggi, seorang ketua atau seorang yang menempati posisi-posisi terhormat, dia memiliki keterampilan berkomunikasi itu dalam hal ini misalnya mendengar lebih baik daripada banyak berbicara, itu sangat bagus. Seorang pimpinan yang memiliki keterampilan berkomunikasi dengan lebih banyak mendengar pendapat, mendengar saran, mendengar usulan, mendengar pemikiran-pemikiran orang lain dari staf-stafnya, tenaga ahlinya dan seterusnya, ya toh? Ataupun di dalam sebuah rumah tangga, orang yang mendengar seluruh pendapat daripada anggota rumah tangga atau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perkumpulan, hendaknya keterampilan mendengar itu harus ada, menempati urusan posisi ke-30. Nah, dari keempat keterampilan dasar dengan presentasi inilah yang kemudian dikembangkan dalam berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi. Misalnya menulis, dikembangkan penulisan itu sebagai keterampilan dalam berkomunikasi. Ada orang pandai menulis, menjadi ahli menulis buku, menulis berita, menulis karya-karya ilmiah, menulis berbagai macam tulisan-tulisan yang berbobot sehingga orang lain membaca. Kemudian membaca itu bisa dijadikan sebagai satu keterampilan dalam berkomunikasi. Membaca teknik, membaca gaya, membaca dengan ilustrasi yang terbaik, misalnya membaca berita, yaitu disebut dengan istilah membaca teknik, membaca dengan gaya intonasi nada tertentu untuk menjelaskan sebuah peristiwa ataupun sebuah permasalahan kepada orang banyak. Tentunya orang-orang tertentu saja yang bisa kemampuan membaca. Kemudian berbicara dikembangkan sebuah keterampilan dalam berkomunikasi, berbicara.
Ada orang punya keahlian berpidato, ada orang punya keahlian berbicara secara vokal, ada orang punya keahlian menjelaskan sesuatu secara verbal, ada orang punya keahlian untuk menjadi misalnya menjadi MC, menjadi pembicara-pembicara di berbagai acara-acara, baik ukuran kecil ataupun ukuran besar. Itu orang-orang tertentu itu yang memiliki keterampilan berbicara, gitu. Nah, tentunya melalui proses atau pelatihan-pelatihan yang memungkinkan untuk menjadi seorang pembicara, seorang penulis, seorang pembaca, seorang pembicara. Kemudian mendengar. Nah, mendengar ini bukan merupakan sesuatu yang menjadi keterampilan khusus dalam rangka misalnya dikomersialisasikan, tetapi mendengar itu bagiannya sangat penting dalam orang berkomunikasi. Bayangkan tidak ada orang yang suka mendengar dalam kehidupan ini. Apakah apa yang dibicarakan, apakah yang dituliskan, apakah yang dibaca, di seterusnya, tidak ada orang akan mendengar. Maka walaupun menempati posisi keempat, tetapi presentasinya cukup besar adalah 30%, artinya perhatian terhadap keterampilan dasar dalam hal ini mendengar itu sangat penting dalam kehidupan ini. Yang tadi saya jelaskan umpamanya pada tataran-tataran keorganisasian, ada pimpinan-pimpinan, ada manajer-manajer, ada direktur, ada ketua-ketua, ada rektor, ada dekan, ada berbagai macam itu, sehendaknya mereka itu memiliki keterampilan mendengar sehingga tidak terjadi otoriter di dalam itu. Itu adalah keterampilan dasar berkomunikasi. Nah, ini apa yang kita jelaskan tadi bisa dapat dibuatkan dalam sebuah flowchart. Nah, ini misalnya pada sisi kiri menerima pesan, pada sisi kanan pada sisi kiri posisi pengirim pesan, kemudian pada sisi kanan yang menerima pesan. Nah, kedua-duanya ini harus memiliki keterampilan ini, keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, keterampilan mendengar, ya toh. Nah, seorang pengirim pesan harus memiliki keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, juga punya keterampilan mendengar. Misalnya terjadi feedback, umpan balik daripada penerima pesan itu, tentunya harus dia punya keterampilan mendengar kembali usul, saran, pendapat ataupun gagas apa yang disampaikan kembali oleh seorang penerima pesan atau kita sebut dengan komunikan itu. Jadi baik komunikator sebagai pengirim pesan ataupun penerima pesan sebagai penerima pesan atau komunikan, kedua-duanya dalam hal melaksanakan proses komunikasi harus memiliki keterampilan dasar ini, keterampilan ini. Nah, ini adalah satu flowchart yang harus dimiliki. Artinya 4 kotak yang ada dalam ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak dalam rangka sebuah proses komunikasi. Itu saya kira penjelasan ini, gambaran ini untuk memperjelas apa yang dijelaskan tadi 4 poin di atas, yaitu menulis, membaca, mendengar, dan menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Oke. Seterusnya topik baru, yaitu syarat pesan. Nah, ini ada 7 poin secara teoritis yang mengajarkan tentang sebuah pesan itu supaya dia baik, dapat sampai kepada tujuannya, maka harus ada syarat-syaratnya. Syarat membuat pesan itu supaya dia baik. Apa yang menjadi pesan, apakah informasi, berita, pengetahuan, nasihat, kemudian dan seterusnya yang kita sampaikan kepada orang itu yang kita harapkan adalah harus diterima dengan baik. Maka dengan demikian bagaimana caranya supaya sebuah pesan itu disusun dengan baik, maka harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, completeness, lengkap. Apa yang disampaikan berupa sebuah pesan kepada orang itu hendaknya dia lengkap. Karena kenapa? Ketika kalau misalnya pesan itu disampaikan tidak lengkap, akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut di sana. Orang akan menjadi bingung karena apa yang kita sampaikan itu terputus. Tidak ada
tidak lengkap penjelasannya. Misalnya dari sisi halaman, mestinya adalah sekian halaman, taruhlah 10 halaman, tapi dia terpotong jadi sekian halaman. Ataupun dari sisi susunan kalimat-kalimatnya, penjelasannya tidak sampai lengkap, sehingga orang-orang yang membaca atau orang-orang pendengar atau para komunikan kita tentunya mereka tidak akan paham. Oleh karena itu di sini dianggap sebagai salah satu syarat dalam rangka pesan itu bisa sampai diterima dengan baik, maka pesan itu harus dia lengkap, ya toh, dari sisi apakah itu kalimat-kalimatnya atau mungkin juga ada angka-angkanya di situ. Angka-angkanya harus jelas, angka-angkanya harus tertulis baik, rapi dan jelas, tersusun, sistematis dan seterusnya, sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul dapat diterima secara utuh dan tidak menimbulkan lagi pertanyaan. Nah, kemudian syarat itu adalah konsistensi atau singkat. Nah, ya apa yang dituliskan tadi sehendaknya tidak semacam cerita-cerita batu berdaun, tidak ada ujung pangkalnya, kemudian menjelaskan sesuatu yang sebenarnya intinya cuman sedikit tetapi terlalu banyak kata-kata atau dikti atau kalimat-kalimat yang dibuat sedemikian banyak sehingga bisa jadi hilang makna, hilang arti, hilang maksud, hilang topik utama daripada pesan yang kita sampaikan. Maka dengan demikian hendaknya mau supaya pesan itu bisa dapat diterima, ya dibuat sedemikian rupa sampai singkat, karena orang akan menerima ketika apa yang kita sampaikan itu terlalu bertele-tele, cerita-cerita batu berdaun, ya para komunikan itu akan merasa jenuh, merasa bosan, merasa tidak punya waktu yang banyak untuk mau melihat atau mendengar atau membaca tulisan-tulisan yang sifatnya bombastis, yang tidak terlalu singkat. Kemudian yang berikut adalah consideration atau pertimbangan. Nah, apa yang dituliskan itu harus penuh dengan pertimbangan dari berbagai macam sisi, pertimbangan dari biaya, kemudian pertimbangan daripada sisi bahasa yang tepat, pertimbangan daripada saluran yang disampaikan, pertimbangan daripada keberadaan orang yang akan menerima pesan kita, semua dipertimbangkan supaya apa yang kita pesan-pesan kita itu bisa dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ini cara-cara sebuah pesan untuk jadi baik. Kemudian berikut adalah konkretnis atau konkret. Ya, apa yang diceritakan sebagai sebuah pesan disampaikan kepada orang itu hendaknya misalnya dari sisi menyampaikan ide, gagasan dan seterusnya, itu harus yang konkret artinya yang sesuai dengan keadaan real, keadaan sebenarnya. Apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan logik oleh orang-orang, konkret nyata secara kalimat ataupun secara wujud. Dalam hal ini bukti-buktinya itu harus lengkap. Nah, kemudian yang berikut adalah clarity atau kejelasan. Nah, itu apa yang kita sampaikan itu diharapkan mampu memberikan penjelasan sampai tuntas kepada para pembaca, pendengar, ataupun katakanlah orang-orang yang kita ajak berbicara atau berkomunikasi itu, ketika sampai pesan itu kepada mereka jelas, ya toh, jelas. Jangan sampai apa yang kita jelaskan itu tidak jelas bagi mereka. Padahal yang kita inginkan adalah apa yang kita jelaskan itu mudah-mudahan bisa jelas pada mereka. Nah, begitu. Nah, saya ulangi, apa yang kita jelaskan itu kita harapkan supaya mereka bisa menerima dengan jelas. Tetapi kenyataannya apa yang kita jelaskan ternyata tidak jelas buat mereka. Nah, itu menjadi permasalahan. Maka bagaimana caranya untuk apa yang kita sampaikan itu bisa dia jelas? Ya, tentunya perhatikan dengan baik-baik. Memperhatikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 di atas sebagai syarat-syaratnya. Tentunya akan tercipta kejelasan di situ. Jelas. Kemudian yang keempat adalah courtesy atau kesopanan. Nah, itu selain pesan yang sudah kita sampaikan, maka tentunya selain itu karakteristik kita seperti yang barusan dibahas tadi, tampilan kita, gaya kita, pendekatan kita, cara berbicara kita, mungkin juga termasuk dengan cara berpakaian, melihat situasi,
melihat keadaan dan seterusnya, memandang orang-orang itu sebagai mitra, kemudian melihat dari sisi tingkat sosial kemasyrakatannya itu, sehingga mengharuskan kita untuk berlaku sopan santun kepada orang-orang yang orang-orang yang kita ajak berbicara. Maka dengan sendirinya di sini kata syarat pesan itu akan terpenuhi, dalam artian pesan itu bisa dapat diterima dengan baik, yaitu sopan santun, sopan dalam berbahasa, tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan, tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang berbau sara ataupun yang menyudutkan orang dengan mendikte orang dan seterusnya. Ada kesopanan, gitu. Mungkin lebih banyak adalah terkait dengan misalnya budaya-budaya setempat, aturan adat istiadat, norma-norma dan seterusnya ditaati supaya sebuah pesan itu dapat diterima dengan baik ke dalam bentuk kata-kata, gambar ataupun perilaku, tindakan, tanda-tanda simbol-simbol dan seterusnya, itu harus menunjukkan kesopanan. Kemudian yang terakhir adalah konkretnis atau ketelitian. Nah, ini yang paling penting di sini. Ketelitian apa yang sudah dibuatkan tadi, hendaknya sebelum kita sampaikan kepada khalayak, kepada orang, kepada siapapun sebagai lawan berbicara kita, komunikan kita, maka semestinya salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam membuat orang mengemas pesan itu adalah meneliti ulang. Meneliti apa yang tertulis itu, apalagi terkait dengan misalnya angka-angka yang sifatnya kuantitatif, angka-angka. Misalnya menyampaikan laporan kepada seorang pimpinan, maka sebelum laporan itu disampaikan, teliti kembali angka-angka itu, jangan sampai angka-angka itu dalam susunannya, sistematika tulisannya ada hal-hal yang tidak logis, tidak masuk akal, angka yang jelas, angka yang tidak jelas, angka yang mungkin taruhlah lebih atau kurang, itu bisa bermasalah. Angka yang mencurigakan, angka yang dicurigai dan seterusnya, misalnya apalagi terkait dengan uang dan seterusnya, ataupun mungkin tentang data statistik, data terkait dengan data pemesanan, data keuangan dan seterusnya, yang kita sampaikan itu hendaknya sebelum diberikan maka kita teliti baik-baik supaya angka-angka itu dia sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah itu, jadi dalam hal ini bukan hanya angka, tapi semua unsur yang lain-lain harus diperhatikan dalam pesan-pesan itu. Nah, jadi saya ulangi lagi secara singkat, syarat pesan yang baik itu harus dia lengkap, kemudian singkat, kemudian ada pertimbangan, kemudian dia konkret, kemudian ada kejelasan, kesopanan, dan harus ada ketelitian. Itu adalah syarat untuk sebuah pesan itu bisa dapat tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara kita. Dalam hal ini apakah satu orang kah, ataupun lebih banyak, dalam hal ini khalayak, jumlah sedikit, jumlah banyak, publik dan seterusnya. Nah oke. Sekarang yang berikut. Nah, ini topik tentang proses dan tahapan komunikasi. Ya, saya pikir proses dan tahapan komunikasi ini mirip-mirip kejadiannya seperti unsur-unsur komunikasi yang sudah pernah kita bahas, terutama dalam hal ini unsur utamanya itu ada 4 unsur itu. Itu ada pengirim, kemudian ada penerima, lalu apa yang dilakukan oleh seorang pengirim, kemudian apa yang dilakukan oleh seorang penerima. Nah, sebenarnya sudah kita jelaskan kemarin atau pada video yang lalu terkait dengan unsur-unsur utama daripada komunikasi itu yang kemudian dilihat kembali sebagai atau dijelaskan ulang sebagai proses daripada sebuah komunikasi. Jadi cukup saya baca saja, mungkin Anda sudah paham bahwa satu komunikasi itu melalui proses itu ada yang dilakukan oleh seorang sumber atau seorang komunikan atau seorang pengirim, kemudian selanjutnya ada proses yang dilakukan lagi oleh seorang penerima. Jadi ini berhubungan. Proses yang dilakukan oleh penerima itu setelah harus ada dulu proses yang dilakukan oleh seorang pengirim. Apa saja proses yang dilakukan oleh seorang pengirim pesan? Ya, pertama
melakukan proses mengirim ide. Nah, mengirim ide itu sebelum mengirim ide tentunya dia mengemas dulu ide itu, baru kemudian menyampaikan. Dia berkewajiban untuk menyampaikan pesan itu. Lalu kemudian menyampaikan pesan dengan memilih medium perantara. Lalu seterusnya itu dia memastikan bahwa pesan itu sudah sampai. Artinya ada beberapa proses yang harus dimulai oleh seorang pengirim. Misalnya dia memiliki ide, kemudian proses berikut dia mengemas ide, kemudian seterusnya dia mengirim pesan itu dengan menggunakan media yang dia pilih. Lalu proses selanjutnya atau proses terakhirnya adalah, dalam hal ini proses yang ada pada pihak pengirim itu adalah dia memastikan bahwa pesan itu sudah tersampaikan kepada penerima. Itu prosesnya pada pihak pengirim. Kemudian begitu sampai pesan kepada penerima, maka di sana juga ada proses. Prosesnya adalah pertama menerima ide. Kemudian apa yang diterima itu tentunya kemudian dia membaca daripada pesan-pesan itu, lalu kemudian dia memahami pesan itu. Kemudian begitu dipahami, lalu ada pesan-pesan itu memungkinkan dia untuk menyampaikan kembali umpan balik kepada si penerima pesan, maka dia lakukan sebagai satu proses, yaitu menyampaikan kembali umpan balik kepada pengirim pesan tadi. Apakah dalam bentuk misalnya biar dia bertanya kembali kah, atau menyampaikan saran kah, atau menyampaikan usulan kah, atau dia berpendapat dan seterusnya. Kembali kepada lalu, kemudian apa yang disampaikan itu tentunya menggunakan lagi media atau memilih media perantara. Itu masuk sebagai salah satu proses daripada seorang penerima. Kemudian umpan balik sampai kepada pengirim, artinya apa yang menjadi umpan balik itu, seorang penerima pesan dia memastikan bahwa umpan balik itu betul-betul telah disampaikan atau tersampaikan kepada seorang pengirim tadi. Jadi di sini kita bahas tentang proses komunikasi ini, ada pada sisi pengirim apa-apa yang dia lakukan, kemudian begitu selesai dia pastikan bahwa pesan itu sudah sampai kepada penerima, kemudian penerima itu ada proses yang ada pada sisi dia lagi, sampai kepada dia mengirim kembali pendapatnya atau umpan baliknya kepada penerima, dengan langkah terakhir atau proses terakhir dia memastikan bahwa umpan balik itu sudah sampai kepada si pengirim pesan awal tadi. Nah, itu ini maksudnya dengan proses komunikasi di sini. Saya kira ini penjelasan ini sudah terlalu banyak tersirat dalam penjelasan lain, sehingga saya yakin Anda bisa dapat mengerti dengan baik. Itu proses. Kemudian yang berikut adalah tahapan. Tahapan. Nah, di sini sebetulnya proses dan tahapan itu mirip-mirip. Kalau proses itu terkait dengan apa yang harus menjadi actingnya atau apa yang dilakukan, sedangkan tahapan yaitu apa yang dilakukan tadi kemudian diurut-urutkan. Nah, yaitu saya ulangi lagi, proses dan tahapan. Proses dan tahapan ini pada dasarnya sama. Proses itu lebih kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang pengirim pesan, kemudian dilakukan lagi oleh seorang penerima pesan. Sementara yang dimaksudkan dengan tahapan itu sebetulnya adalah apa-apa yang dilakukan lagi kemudian diidentifikasi lalu diurut-urutkan. Mana yang dilakukan urutannya ada pada sisi pengirim, kemudian apa yang dilakukan tadi diurut-urutkan untuk tanggung jawab daripada seorang penerima. Coba di sini kita perhatikan. Misalnya di sini tahapannya ini ada 6, A, B, C, D, E, dan F. Nah, ini A, B, C itu ada pada seorang pengirim, kemudian D, E, F itu ada pada seorang penerima. Artinya menggabungkan dengan proses-proses yang ada pada pengirim ataupun penerima pesan itu kemudian diurut-urutkan menjadi satu tahapan. Nah, jadi tahapan pertama
atau tahapan A, pengirim mempunyai gagasan ide. Kemudian setelah itu tahap kedua, pengirim mengubah gagasan menjadi pesan. Tahap ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Nah, kemudian masuk kepada tahap D, yaitu sudah ada pada posisi penerima, yaitu penerima menerima pesan, kemudian penerima menafsirkan pesan, lalu penerima bereaksi dan mengirimkan umpan balik. Nah, itu. Jadi tadi itu proses itu lebih kepada apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang-orang yang dalam proses komunikasi itu, baik ke komunikator ataupun komunikan. Nah, kemudian apa yang dilakukan itu diurut-urutkan menjadi tahapan. Nah, apa yang dimulai dari mana, kemudian apa, kemudian menyusul lagi apa, itu seterusnya kan gitu. Oke, ini satu gambar atau diagram yang memperjelaskan tentang tahapan tahapan daripada komunikasi tadi. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga itu ada pada komunikator atau pengirim pesan. Kemudian tahapan ke-5, tahapan ke-4, ke-5 dan ke-6 ada pada seorang penerima pesan atau komunikan. Dan kedua-duanya melakukan itu dengan menggunakan saluran yang mereka pilih secara bersama-sama. Mereka tentukan sendiri. Nah, itu. Jadi gambaran ini menunjukkan menunjukkan tahapan komunikasi yang dilakukan. Oke. Selanjutnya kita bahas terkait dengan komunikasi efektif. Komunikasi, saya baca saja. Komunikasi efektif adalah satu topik yang kemudian kita jelaskan pada kesempatan ini juga, yaitu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi dapat dimengerti, merangsang individu untuk melakukan tindakan yang diharapkan oleh pengirim pesan, kemudian komunikasi merangsang kreativitas penerima. Artinya begini, komunikasi yang dilaksanakan itu sampai kepada tujuan yang diharapkan, seperti yang disebutkan di sini, yaitu dapat membuat orang mengerti, kemudian dapat memotivasi orang lain atau individu untuk melakukan apa-apa yang seorang komunikan mengharapkan dalam pesan-pesan itu, kemudian pesan itu bisa dapat membuat merangsang kreativitas penerima, dalam hal ini misalnya menimbulkan efek. Itu semua kalau sudah terjadi, maka bisa disebut sebagai atau dikatakan komunikasi itu sudah efektif. Efektif artinya apa-apa yang disampaikan tadi dapat diterima dan dimengerti, kemudian merangsang individu untuk dapat menerima kembali umpan balik ataupun mereka bereaksi atau berefek dalam hal ini, misalnya merangsang kreativitas daripada seorang penerima. Kreativitas misalnya meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan keterampilannya, merubah sikap dan perilakunya dan seterusnya, itu sudah dianggap sebagai efektif. Yaitu. Jadi mungkin seperti yang sudah pernah kita bahas pada video-video yang lalu tentang tujuan daripada komunikasi. Nah, itu dalam rangka merubah berbagai macam hal itu, kalau dia tercapai perubahan itu karena proses komunikasi itu, maka dianggap komunikasi telah efektif. Nah, itu maksudnya. Oke. Ini penjelasan secara general saja, nanti diterjemahkan dalam hal kegiatan bisnis tentunya. Misalnya kegiatan bisnis kita, apakah di dalam organisasi atau berlaku dengan kita sama organisasi dengan pihak luar eksternal, itu bisa diterjemahkan bahwa misalnya dalam organisasi apa yang kita komunikasikan antar sesama personil organisasi kira-kira sampai kepada tujuan atau tidak. Kalau sampai itu berarti dia efektif. Nah, atau baik ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan dan seterusnya dalam sebuah struktur organisasi. Begitupun dengan pihak-pihak luar terkait dengan misalnya membangun kemitraan, menciptakan link-link pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan lain, ataupun membangun hubungan dengan atau meningkatkan loyalitas daripada para pelanggan kita dengan menyampaikan informasi yang dapat merubah sikap mereka, maka sesungguhnya proses komunikasi itu berjalan dengan baik di sana.
Oke, itu nanti Anda menerjemahkan sendiri lebih mendalam, lebih luas, lebih terperinci, karena saya yakin dan percaya bahwa dari mahasiswa ini adalah mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan terkait dengan aspek bisnis yang sangat luas. Oke. Nah, tadi itu syarat tentang suatu komunikasi itu telah efektif, yaitu tadi mampu membuat perubahan-perubahan tadi. Kemudian yang berikut, karakteristik komunikasi efektif yaitu memberikan informasi yang praktis. Nah, jadi tambahan penjelasan terkait dengan sebuah komunikasi, bahwa komunikasi itu bisa dikategorikan sebagai efektif karena bisa membuat perubahan tadi ketika informasi yang disampaikan itu dia praktis, ya. Tadi itu ada penjelasan tentang syarat pesan tadi. Nah, itu akan melahirkan informasi itu dia praktis untuk diterima dari sisi misalnya akses untuk mendapatkan informasi itu, saluran-saluran yang digunakan gampang, tidak kayak mahal dan seterusnya, dapat diakses di mana saja, apalagi dibantu dengan akses internet dan seterusnya. Kemudian memberikan fakta dan bukan sekedar kesan. Nah, itu jadi ciri-ciri supaya komunikasi itu dia efektif adalah di mana pesan itu tidak memberikan cerita-cerita yang sifatnya bombastis. Dia menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan apa adanya, fakta. Dia menceritakan fakta, bukan dia meniadakan fakta. Dia menyampaikan hal-hal yang sifatnya realistis, yang betul-betul terjadi, kenyataan di lapangan, kenyataan yang diharapkan, apa yang betul-betul nyata, bukan cerita-cerita iming-iming kosong, kata-kata yang bombastis yang tidak memiliki bukti dan fakta. Nah, itu adalah ciri supaya satu pesan bisa dianggap nanti dia efektif membuat perubahan pada para penerima pesan. Kemudian informasi yang disampaikan bersifat jelas dan padat. Nah, itu tadi sudah kita bahas tentang syarat pesan. Kemudian menyatakan tanggung jawab secara jelas. Nah, itu jadi satu syarat bahwa pesan itu nanti dia efektif sehingga dapat membuat perubahan pada orang yang mendengar itu adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab seseorang yang menyampaikan pesan sebagai seorang komunikator dalam proses-proses pembuatan pesan itu dia penuh tanggung jawab. Mulai dari idenya betul-betul dibuat dengan sedemikian rupa dengan baik, dan tanggung jawabnya itu harus ada dibantu dengan data. Lalu kemudian dia menyusun ide itu, merangkai atau mengemasnya itu dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa apa yang dilakukan ini untuk keperluan dalam rangka merubah sikap orang lain atau perbuatan karakteristik orang lain. Lalu kemudian tahapan-tahapan berikutnya atau proses-proses berikutnya dia lakukan dengan penuh rasa sampai kepada dia memastikan bahwa dia punya tanggung jawab memastikan bahwa pesan itu telah tersampaikan dan diterima oleh seorang penerima. Itu saya pikir begitu. Bahkan sampai kepada umpan baliknya. Umpan balik yang disampaikan itu harus diterima kembali, disambut dengan baik. Kemudian berikut adalah dapat meyakinkan pihak lain. Nah, itu. Jadi salah satu ciri atau karakteristik daripada sebuah komunikasi itu untuk dia mencapai kepada tujuannya, yaitu komunikasi itu dapat meyakinkan orang. Ya, apalagi di bidang bisnis, bidang usaha-usaha bisnis, apa yang kita sampaikan terkait dengan misalnya produk kita, baik barang ataupun jasa, itu harus meyakinkan orang dari ukuran, dari jumlah, dari kemudian harganya, daripada kemasannya, daripada cara penggunaannya, daripada fungsinya, daripada fitur-fiturnya dan seterusnya yang tertuang di dalam atau yang include di dalam sebuah produk kita sampaikan itu harus dapat meyakinkan pihak lain bahwa ini betul-betul produk yang berkualitas. Nah, itu bisa orang menerima dengan baik. Nah, oke, saya kira seperti begitu. Kemudian ini tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, ini terkait dengan penjelasan pada video sebelumnya terkait unsur komunikasi yang salah satunya adalah masalah lingkungan. Saya pernah menjanjikan bahwa nanti kita menjelaskan lebih mendalam tentang masalah lingkungan.
Nah ini judulnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, baik latar belakang budaya, kemudian ikatan kelompok atau grup, kemudian harapan, kemudian pendidikan dan situasi. Ini sebenarnya keseluruhannya ini masuk kategori unsur komunikasi, dalam hal ini unsur pelengkap yaitu faktor lingkungan. Nah, karena ini penjelasannya banyak, maka nanti akan kita buat dalam video tersendiri. Mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat saya akan buat videonya lalu kemudian saya kirim lagi. Dengan demikian maka penjelasan kita untuk kali ini cukup sekian, di mana tadi itu kita memulai daripada penjelasan tentang keterampilan dasar komunikasi, kemudian disusul dengan syarat pesan, kemudian proses dan tahapan komunikasi, lalu kemudian komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu ada beberapa judul atau topik atau tajuk-tajuk yang sempat kita membahas pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan saya buat lagi video untuk judul yang ini. Oke, dengan demikian berakhir proses kuliah di video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung kembali pada video-video berikut, insya Allah di waktu yang lain. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.